Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya di sini sebagai anak muda, kita memiliki keterpanggilan dan keinginan untuk mencari tahu mengenai sejarah Jemaat Gemim Ebenezer Woloan. Untuk itu, kami di sini bersama dengan Bapak Markus Koyongian. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Terima kasih. Pertama-tama saya bangga sekali anak-anak muda yang ingin tahu bagaimana sejarah Kristen di Woloan. Pertanyaan tadi saya akan jelaskan tentang identitas saya. Sebagai pelayan khusus 40 tahun lamanya. Tahun 69 sampai 2009. Jadi sekretaris waktu masa pelayanan Ketua YOPI Kalesaran, disambung waktu Ketua Pendeta YOPI Runtuh, sebagian waktu Pendeta Edmond Moninga. Itu sebagai sekretaris. Dan saya pribadi sebagai ASN. Mantan guru, jadi kepala sekolah, SD Gemim 1, kemudian jadi staf di Departemen Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Itu identitas. Kehadiran kami di sini tentunya ingin membahas, ingin mencari tahu tentang asal-usul Jemaat Gemim Ebenezer Woloan. Untuk itu, kami ingin bertanya kepada Bapak Markus Koyongian. Terima kasih. Saya mulai dengan cerita. Jemaat Kristen Woloan itu tidak lepas dari orang Woloan dan terjadinya desa Woloan. Pertama, masyarakat Woloan itu berada di Nimawanua, Katinggalan namanya. Jadi nama kampung itu Nimawanua. Pada tahun 1845 terjadi gempa bumi yang luar biasa. Waktu itu Gunung Lokon meletus. Terjadi tanda-tanda Katinggalan itu akan longsor ke bawah. Memang tanah tablah. Sehingga masyarakat di sana ingin cari tempat untuk pindah. Nah, sasaran pindah yaitu di daerah yang Woloan sekarang. Pindah, ya waktu itu kan orang-orang Woloan itu masih percaya tahayul, animis, agama suku. Jadi waktu waktu mereka pindah, bertanya ke opo-opo, pakai suling dari bambu, bertanya ke burung manguni. Ya, ke burung manguni. Soringan itu dari bulu, lalu ditiup, berbunyi seperti bunyi burung manguni. Jadi di belakang gereja Katolik. Karena tidak ada jawaban, mereka pindah di sebelah SD Gemim 2. Mereka bertanya di sana, lalu dijawab. Oleh sebab itu, lorong itu disebut lorong Linigawan. Ya, bertanya. Jadi mereka pulang, kembali, sampai di sana mereka bergembira, pukul tetengkoran, momongan, pokoknya ribut. Maksudnya supaya ada tidak tanda-tanda yang sial. Sementara mereka memukul, momongan, tetengkoran, waktu itu lahirlah Tingku Dengdeng. Maksudnya tengku dengdengokan. Jadi dipukul berbunyi nyaring. Ya. Nah, di situ mereka pindah. Pindah di Woloan yang sekarang itu lahirlah anak yang disebut Rumengan. Rumengan Mirengan Umbanua.
Jadi dia yang lahir pada saat sampai di sini. Jadi pada saat Poloan sudah ada, maka muncullah penginjil-penginjil dari Belanda, Hulprediker, pendeta-pendeta pembantu melayani di Poloan. Di antaranya Nicolaas Grafran, Hulprediker Nicolaas Grafran. Karena masyarakat belum dalam satu tempat, mereka ada di tempat-tempat di kebun-kebun. Jadi pendeta Nicolaas Grafran mencari-cari dengan susah payah untuk melayani mereka di tempat-tempat tinggal di kebun. Nah, setelah itu dalam pelayanan pada tanggal 14 Oktober 1860 direncanakan untuk dilaksanakan baptisan. Itu pada tanggal 14 Oktober 1860. Nah, itu ditentukan sebagai hari ulang tahun Jemaat Jumim Boloan. 14 Oktober 1860. Tadi dibilang 14 Oktober 1860. Sakramen pertama berarti 15 tahun sebelum baptisan perdana ini, berarti di tahun 1845 ya, para Hulprediker ini melayani di wilayah Poloan. Kalau boleh tahu apa wilayah pelayanan yang utuh dari mana sampai di mana sebenarnya di Poloan ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan memang cuma di Woloan, Mbak, apa yang dikatakan tadi, pelayanan penginjilan pusatnya di Taratara. Tetapi sesungguhnya wilayah pelayanan dari batas Susupuan di antara Kamasi dan Woloan sampai Tombariri, itu wilayah pelayanan dari Hulprediker yang dari Belanda itu. 14 Oktober 1860. Dan yang dibaptis ada 18 orang. Dibaptis oleh Hulprediker Nicolaas Grafran. Antara lain Nicolaas tahu dulu, saksi baptisan adalah M. Montolal. Itu yang umur 40 tahun. Kemudian yang umur 2 tahun saksinya adalah Endelambi. Namanya Nicolaas Nicodemus Alexander. Nah, tak kira itu. Tapi menyimak dari penjelasan Bapak yang disampaikan tadi bahwa sesudah tanggal 14 Oktober 1860 ibadah sakramen baptisan pertama memastikan bahwa jemaat berdiri, dan itu berarti ada pelayanan sesudah itu yang dilakukan di keluarga-keluarga yang menjadi anggota jemaat perdana. Kalau boleh tahu apa kondisi pelayanan waktu itu, model pelayanannya kira-kira seperti apa? Mungkin juga karena mungkin belum ada tempat yang menetap, boleh kira-kira Opa jelaskan waktu itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi memang sebenarnya itu penduduk Woloan itu tidak berada dalam satu tempat. Mereka berada di kebun-kebun. Jadi kita berpikir begitu luar biasanya Hulprediker Nicolaas Grafran melayani di kebun-kebun. Nah, itu rutin berjalan. Bahkan dilaksanakan setiap mingguan. Itu
itu pelayanan di kebun. Ya, Apakah proses penginjilan yang dilakukan oleh Hultprediger saat itu berjalan dengan mulus? Sebab kita tahu bersama bahwa Hultprediger itu yang datang ke Woluan itu mereka orang-orang yang bukan berasal dari sini. Banyak orang luar negeri, orang Belanda mungkin yang datang ke sini. Jadi apakah dalam proses pelayanan mereka masyarakat Woluan ini langsung mengerti, atau mereka membuat semacam pendidikan di Woluan sehingga jemaat mula-mula ini mulai mengerti dengan segala yang mereka bawa ke saat itu? oke. Para pendeta pembantu atau predikan yang menginjili di Woluan sini, misi mereka bukannya penginjilan, tetapi pendidikan. Jadi di samping penginjilan ada pendidikan supaya berkembangnya agama Kristen. Oleh sebab itu, antara lain Nicolas Garavan mendirikan sekolah rakyat Genootschap NZG, The Netherlands Sending Genootschap. Ya, itu yang didirikan di Woluan sehingga ada sekolah rakyat yang disebut Genootschap. Orang dia bilang dulu Noskap, itu ya Kaiko Enoskap begitu. Nah, waktu itu dipimpin oleh yang jadi kepala sekolah pertama adalah M. Rambi. Nah, kemudian nama kepala distriknya adalah Yohanes Markus Parera. Jadi sekolah itu didirikan di pusatnya di Woluan atau di Oh ya, pusatnya di Woluan, yaitu saat ini yang Gemim 2 sekarang. oh, ya, SD Tadinya namanya SR, Sekolah Rakyat Kristen Woluan. Jadi belum Gemim. Berarti memang kalau lihat juga dari penjelasan tadi, ternyata antara misi penginjilan dan pendidikan memang jalan sama-sama, ya. karena penting. Nah, mungkin juga yang orang boleh pahami bahwa perjuangan dari para penginjil ini termasuk nih pendeta pembantu ini sebelum dorang datang ke Minahasa ini, NZG memperlengkapi dorang dengan bahasa asli. Jadi salah satu yang mungkin membantu juga menyampaikan Injil dan juga pendidikan Kristen. Dorang belajar untuk menerjemahkan tuh bahasa, bukan cuma bahasa Melayu tetapi Tombulu, karena itu memang banyak juga yang Belum sekolah. ya artinya bisa juga memahami apa yang, dan mungkin juga itu kan obat yang akhirnya mempercepat juga orang Woluan yang dibaptis, termasuk itu 18 orang ini 18 orang pertama. Iya. Jadi 1 tahun setelah dibaptisnya 18 orang, yaitu pada tahun 1861 Nicolas Garavan mendirikan sekolah rakyat Genootschap. Atau apakah ada para penginjil lain yang juga datang melayani seperti Nicolas Garavan pada saat itu? Oke. Jadi bagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa pusat pekabaran Injil tadinya di Tanah-Tara, kemudian dipindahkan ke Tanah Langkong. Waktu itu predikan itu datang dari Tomohon, sehingga dari tahun ke tahun ada pergantian atau ada predikan yang melayani. 17 predikan yang dari Tomohon yang melayani dari tahun ke tahun, antara lain Engravan
tahun 1860 sampai tahun 1877. Kemudian antara lain juga Y. Laurir 1883 sampai 1884. Yang ke-17 D. Buntek 1925 sampai 1926. Itu mereka yang melayani. Di samping saya sebutkan tadi yang ke-17 D. Buntek, ada juga E.W.G. Grafland yang melayani tahun 1888 sampai 1898. Mungkin untuk melengkapi keterangan tentang E.W.G. Grafland ini adalah anak dari Nicholas Grafland Ya, yang turut melayani juga di Wuhan ini sebagai pendeta pembantu. Setelah banyaknya hul prediker yang datang di Wollowan, bagaimana proses pertumbuhan jemaat Kristen Wollowan pada saat itu sehingga menjadi jemaat yang lebih besar? ya, memang pertumbuhannya menjadi lebih besar itu dimulai dari tahun 1900. Karena waktu itu yang didaftar 1461. Dan pada saat berdirinya gereja Masehi Injili Masa atau Gemim pada tanggal 30 September tahun 1934, yang dibaptis lebih berkembang sampai 2702. Data-data ini dapat kita lihat pada buku-buku baptisan yang ada, register baptisan, mulai dari baptisan pertama sampai dengan sekarang itu ada data. Itu bukti-bukti otentik dan orisinal. Ketika seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada banyak sekali hul prediker yang datang melayani di Wollowan, apakah juga ada pribumi untuk memberikan penginjilan? Dan jika ada, mungkin siapa saja? Jadi sebagaimana kata tadi bahwa di samping prediker yang melayani, yaitu orang-orang Belanda melayani di Wollowan, ada juga yang membantu pelayanan sebagai orang-orang pribumi dari tahun 1912 sampai tahun 1926, antara lain Sumendak dari Sendu tahun 1912, kemudian Y. Pangemanan dari Tanah Wangko 1913 sampai 1917, kemudian D. Kalesaran dari tahun 1918 sampai 1925. D. Kalesaran adalah ayah dari Penatua Yopi Kalesaran. Dia dikuburkan di Tompaso karena dia pernah melayani jemaat di Tompaso. Kemudian E. Kasiha tahun 1925 sampai 1926. Jadi sekali lagi hanya melayani khotbah dan lain-lain, belum diberikan hak untuk melaksanakan tanda Islam. Jadi dari tahun 1926 sampai tahun 1947, jemaat Wollowan dilayani oleh Y. Koyongian. Y. Koyongian adalah orang Wollowan, orang tua dari Penatua Gereja Makal Koyongian, Gereja Makal Koyongian. Kemudian dia melayani 1926 sampai 1933. Kemudian Maramis, dia melayani tahun 1933 sampai 1940. Kemudian Rawis 1940 sampai 1943. Kemudian Layong 1943 sampai 1947. Jadi mulai dari
Sumenda sampai dengan Bayong, mereka disebut Penulong. Jadi sebagaimana yang kata-kata tadi, sampai tahun 1947 jemaat Kristen Loloan dilayani oleh para penulong. Mulai tahun 1947 sampai dengan tahun 1990 dilayani oleh guru jemaat. Guru jemaat pertama adalah Belengkong yang melayani dari tahun 47 sampai tahun 66. Kemudian guru Jumat LD Tamboto yang melayani dari tahun 1967 sampai 1976. Kemudian Yopi Kalesaran melayani tahun 1976 sampai 1990. Di saat itu saya sudah terpilih sebagai sekretaris jemaat. Thank you.